Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah membaca maulid bersaji dan membaca doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan juga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan, man arada dunia, barang siapa yang menginginkan dunia, maksudnya menginginkan kebahagiaan dunia, kata Rasul, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Jadi kalau ingin dunia bahagia harus pakai ilmu, ingin akhirat bahagia harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu ternyata kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalau bahagia dunia ya pakai ilmu dunia. Ilmu dunia kita sekolah, kita belajar matematika, belajar sains, belajar komputer, itu namanya ilmu dunia. Kita cari, kita pelajari sungguh-sungguh, maka insya Allah dunia bahagia. Nah, orang Islam bahagianya bukan cuma dunia, tapi dunia dan akhirat. Nah, akhirat itu pelajari ilmu agama. Ilmu fikih kita pelajari lalu amalkan. Ilmu tauhid kita pelajari lalu amalkan. Ilmu tasawuf kita pelajari, kita amalkan. Dan ilmu-ilmu agama lainnya kita amalkan, maka insya Allah kita bahagia akhirat. Jadi ilmu dunia, ilmu akhirat, dua-duanya harus kita pegang, harus kita miliki, lalu kita amalkan, insya Allah kita orang yang bahagia. Nah, ilmu akhirat itu kitab-kitabnya banyak yang bersumber pakai bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ilmu-ilmu fikih banyak kitab-kitabnya sumber-sumbernya adalah berbahasa Arab. Kitab-kitab tasawuf berbahasa Arab, kitab-kitab tauhid berbahasa Arab, meskipun terjemahnya juga sekarang udah banyak. Tapi orang yang ingin mendalami agama sebaiknya harus punya ilmu alat. Ilmu alat itu adalah ilmu sarana agar bisa memahami Al-Quran dan hadis dan teks bahasa Arab dengan baik. Ilmu alat itu diantaranya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, dan lain-lain. Nah, itu kita kalau ingin mendalami ilmu agama, nahwu dan sharaf itu harus kita kuasai. Kalau enggak bisa mendalam ilmu agamanya. Ya, ilmu agamanya pas-pasan, pakai terjemah, lalu pidato bisa, tetapi mendalam ilmu agama tidak bisa. Jadi ilmu agama itu bisa mendalam kalau ilmu alatnya dikuasai, yaitu nahwu sharafnya kita kuasai, kita bisa mengkaji sendiri. Kata Rasul, kita ini hidup di zaman yang sedikit ulamanya. Kemudian ya banyak penceramahnya, sedikit yang gemar memberi, banyak yang tukang minta-mintanya. Nah, kita ini hidup di zaman seperti ini. Ulama sedikit, yang bisa ceramah banyak.
yang senang memberi sedikit, yang senang meminta itu banyak. Nah, kita hidup di zaman seperti ini. Kata Rasul, di zaman seperti ini ilmu lebih utama daripada ibadah. Nah, kalau di zaman Rasul, waktu Rasul dengan para sahabat, banyak ulamanya, sedikit penceramahnya, sedikit tukang pidatonya. Abu Bakar Siddiq orang alim, Umar bin Khattab orang alim, Utsman bin Affan orang alim, Ali bin Abi Thalib orang alim, orang-orang yang mengerti agama semuanya. Dan banyak rata-rata sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang alim, artinya para ulama, tapi jarang yang ceramah, jarang yang pidato. Nah, jadi di zaman Rasul banyak ulamanya, sedikit qalilun khutabahu, sedikit para tukang pidatonya. Nah, zaman kita udah kebalikannya. Dan di zaman Rasul kasirun mu'tuhu, banyak yang senang memberi, qalilun sa'iluhu, sedikit tukang minta-mintanya. Nah, di zaman Rasul itu ibadah lebih baik daripada ilmu. Ya, jadi ibadah lebih baik daripada ilmu kalau di zaman Rasul. Karena kalau kita hidup di zaman Rasul, salah ibadah banyak yang ngasih tahu, sehingga langsung benar. Tapi kalau di zaman sekarang kita ke masjid, sholat kita mau benar mau salah, nggak bakalan ada yang memperbaiki. Artinya kita tetap salah juga ibadahnya, lantaran nggak ada satupun yang memperbaiki. Jadi di zaman sekarang ilmu lebih utama daripada ibadah. Ya, dua-duanya penting. Tapi ilmu di zaman sekarang, di akhir zaman ini, ilmu lebih utama daripada ibadah. Nah, ilmu tetapi tetap harus beribadah kepada Allah. Nah, di zaman Rasul ibadah lebih penting daripada ilmu. Karena misalkan ada orang masuk ke masjidnya Rasul, kemudian dia sholatnya salah, sahabat banyak yang ngasih tahu, oh ini salah, yang benar begini. Ngasih taunya juga dengan akhlak, orangnya tidak tersinggung. Nah, itulah di zaman Rasul. Nah, di zaman sekarang ibadah kita salah, nggak bakalan ada yang ngasih tahu, kecuali kita hadir di majelis taklim, kemudian tekun menuntut ilmu, baru tahu, oh ternyata ibadah saya ada yang kurang. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kuncinya adalah harus dengan ilmu. Maka kita harus sungguh-sungguh di dalam menekuni ilmu agama, khususnya nahwu sharaf kuasai. Kemudian kita insya Allah bisa mengkaji kitab-kitab agama dengan baik kalau kita menguasai alatnya. Jadi alatnya atau kuncinya itu adalah nahwu sharaf yang harus kita kuasai. Demikian pembahasan kita kali ini, kultum kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.